Selamat datang di Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang didirikan pada 27 Maret 1981 oleh para kiai, para ulama, para cendekiawan muslim yang memiliki cita-cita untuk mempersiapkan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara bahkan dunia. Sarana dan prasarana perkuliahan yang representatif, indah, bersih, dan nyaman. Fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Islam Malang sungguhlah sangat memadai sekali. Dari sisi laboratorium terus kita lengkapi untuk memberikan satu servis kepada mahasiswa agar supaya mereka keluar dari kampus, mereka memiliki daya saing. Lingkungan yang nyaman untuk belajar, ada gazebo-gazebo, kemudian juga ada pondok pesantren, kemudian juga ada rumah sakit, kemudian juga ada masjid, termasuk UKM yang sangat lengkap untuk mengembangkan potensi dan kreativitas, bakat dan minat mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif, dinamis, memotivasi dan menginspirasi sivitas akademika untuk berlomba unjuk prestasi. Jumlah mahasiswa sangat meningkat. Di sisi lain, dosen pun juga harus kita rekrut menyesuaikan dengan rasio dan kebutuhan mahasiswa itu. Dari sisi akreditasi, Universitas Islam Malang saat ini sudah ada 8 yang telah terakreditasi A. Ini menunjukkan bahwa Universitas Islam Malang memiliki satu progresivitas yang luar biasa, terutama di dalam meningkatkan akreditasi eksternal. Tetapi untuk mutu internalnya pun juga kita bangun sedemikian rupa. Kampus rujukan bagi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Kampus yang penuh dengan nuansa pendidikan karakter dan dengan nilai-nilai kebanggaan keindonesiaan dan keislaman. Unisma memiliki berbagai macam ciri keislaman, ciri keagamaan, dan bahkan ciri keindonesiaan, membangun karakter kepada mahasiswa, terutama dari sisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati, program studi Magister Manajemen di Universitas Islam Malang. Yang terhormat dosen pendamping Bapak Joni Harijanto selaku dosen mata kuliah Human Capital Management. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum Human Capital Management. Langsung saja, yang pertama konsep Human Capital Management, di mana Human Capital Management adalah pendekatan strategis manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada ilmu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kapasitasnya dalam pengembangan dan inovasi yang dimiliki oleh orang-orang dalam suatu organisasi. Baron dan Armstrong 2008. Adapun menurut para ahli mengenai Human Capital Management, yang pertama menurut Totana 2004, sebuah perusahaan akan memiliki kinerja yang berbeda pada pengelolaan orang yang berbeda. Artinya, manusia yang berbeda dalam mengelola aset yang sama akan menghasilkan nilai tambah yang berbeda. Selanjutnya menurut Stewart et al. 1998, dalam Sawarjuwono dan Kadir 2003 mengatakan bahwa human capital merupakan lifeblood dalam modal intelektual, sumber dari inovasi dan improvement, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur. Yang ketiga, Fitz-N 2000 dalam Setyanto 2004 mendekspresikan human capital sebagai kombinasi dari 3 faktor, yaitu yang pertama karakter atau sifat yang dibawa ke pekerjaannya,
Misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya, adapun komponen human capital management terdiri dari 6. Yang pertama, modal intelektual. Modal intelektual di sini adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Banyak pakar yang mengatakan bahwa modal intelektual sangat besar perannya di dalam menambah nilai suatu kegiatan. Yang kedua, modal emosional. Goleman 1997 menggunakan istilah emotional intelligence untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, modal sosial. Nah, istilah modal sosial pertama kali muncul di tahun 1916. Di saat ada diskusi tentang upaya membangun pusat pembelajaran masyarakat, Cohen dan Prusak 2001. Yang keempat, modal ketabahan. Nah, modal ketabahan ini adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, apakah itu kehidupan pribadi ataukah kehidupan organisasi. Selanjutnya, modal moral. Untuk berperilaku sesuai dengan kaidah etik organisasi memiliki berbagai perangkat pendukung etik yang salah satunya adalah manusia yang memiliki moral yang mengharamkan perilaku yang melanggar etik. Yang keenam, modal kesehatan, di mana badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal di atas. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas tidak muncul dengan maksimal. Jadi modal kesehatan ini sangat berperan penting sekali dari beberapa modal tersebut. Selanjutnya, tugas human capital management. Yang pertama ada rekrutmen. Jadi di dalam sebuah perusahaan maupun sebuah organisasi ini sangat penting sekali adanya rekrutmen. Jadi human capital management memiliki tanggung jawab penuh pada merekrut talenta yang pas dan sesuai dengan kriteria agar bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Yang kedua, onboarding. Jadi setelah berhasil melakukan rekrutmen, maka human capital management akan mempersiapkan karyawan baru dengan onboarding sesuai dengan kultur perusahaan. Selanjutnya, training dan development. Human capital management bertugas dalam memberikan pelatihan yang mewadai agar bisa membantu setiap karyawan mempunyai kinerja yang lebih baik untuk perusahaan. Yang keempat, mempertahankan karyawan. Jadi tidak ada satupun perusahaan ini yang ingin kehilangan karyawan terbaiknya. Selanjutnya, menilai kinerja karyawan. Human capital management juga bertugas dalam memberikan penilaian pada karyawan agar produktivitas kerjanya itu terus meningkat. Yang keenam, mengelola data, di mana agar bisa meningkatkan kualitas SDM, maka human capital management bisa mengelola data untuk melakukan review performan, memprediksi terjadinya turnover, menilai keterampilan, dan membuat strategi bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, di sini manfaat human capital management terdiri dari 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kedua, meningkatkan engagement. Yang ketiga, meningkatkan ROI.
Yang keempat, rekrutmen lebih baik. Yang kelima, memperkuat budaya organisasi. Selanjutnya, pengembangan human capital management. Dari jurnal yang saya baca, bahwasanya proses pendidikan termasuk di dalamnya ini, pendidikan dan pelatihan pada umumnya ini sangat bersifat individual dan kurang menekan pada belajar kelompok. Selain itu, proses pendidikan biasanya hanya berfokus pada pengembangan aspek kognitif, sementara modal manusia adalah bagian dari proses yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga bersifat efektif. Modal sosial muncul dari hasil kerjasama antara individu, oleh karenanya pembentukan modal manusia hanya bisa dilakukan dengan efektif apabila melibatkan sejumlah orang yang bekerja sama dalam sebuah kelompok. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belajar bersama dalam kelompok learning group dapat meningkatkan hasil kerja kelompok dan perasaan menyatu dalam organisasi. Cunningham 2002. Itulah pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari orang Bima.